Kebanyakan orang salah pilih smartwatch ya. Mereka beli karena gengsi, bukan karena fungsi. Jadi sebenarnya smartwatch apa yang kira-kira cocok buat mayoritas orang ya? Nonton sampai habis. Di video kali ini kita akan membandingkan 3 brand smartwatch ya, yaitu Apple, Huawei, dan juga Garmin. Dan video ini gak disponsori oleh brand manapun ya. Jadi ini purely adalah pandangan gue pribadi berdasarkan kebutuhan gue pribadi juga. Nah, Apple Watch ini gue beli di tahun 2016 ya. Jadi ini tuh sebenarnya generasi 1 ya, gue beli di Hong Kong karena memang saat itu belum dijual di Indonesia. Dan waktu itu sempat gue pakai selama beberapa tahun ya. Ini memang yang 38 mili karena tangan gue lumayan kecil dan ya waktu itu lumayan mahal ya. Waktu itu gue beli sekitar 10 jutaan gitu. Dan gue pakai beberapa tahun sampai kemarin itu sempat jatuh dan layarnya tuh pecah kayak gini. Walaupun sebenarnya ini cuma luarnya doang, tapi dalamnya masih working well. Jadi kita masih tetap bisa pakai touchscreen-nya ya. Nah, untuk Garmin sendiri ini berdasarkan pengalaman gua sekitar 5 tahun lalu ya, gua pakai Venue 2 ya. Dan waktu itu karena memang kita lagi sering olahraga sepeda dan saat ini Garminnya udah gua jual karena memang gua pakai saat itu untuk kebutuhan sepeda dan olahraga aja. Dan sekarang yang gua pakai ada 2 ya, ini Huawei Watch Fit 3 ya, versi yang sebelumnya, kalau sekarang ada yang baru memang, dan ini adalah Huawei Band 10. Dan kenapa gue pakai keduanya seperti ini, akan gue jelasin. Nah, apa yang sebenarnya orang cari sih kalau misalnya beli smartwatch ya? Nah, ini kan kita akan bandingin ada 3 ya. Pertama, dari segi Apple Watch ya, dari apa yang gue tahu juga, orang rata-rata belinya tuh, ya memang belinya tuh gengsi, tapi bukan berdasarkan fungsinya semata sih. Karena sebenarnya kalau misalnya dari segi fungsi, itu juga udah banyak banget, tapi kita akan bahas secara tampilan dulu. Untuk Apple Watch sendiri ya, ini memang kalau misalnya kita pakai tuh keren lah ya, orang pasti merasa istilahnya ya, orang yang mungkin dia bisa beli jam mahal pun dia tetap pakai Apple Watch karena mungkin dia juga pengguna iPhone ya. Jadi dari segi tampilan kita tetap bisa mendapatkan prestisnya secara fisik, udah no debat, memang keren. Bahkan sampai banyak tembakannya ya, yang brand-brand lain atau bahkan yang no brand itu biasanya mereka nembaknya adalah Apple Watch. Nah, kemudian kalau misalnya untuk Garmin, ini memang menurut gua ya, setelah bertahun-tahun ngeliat, dia kurang banyak dari segi update-nya. Tapi memang karena memang Garmin ini tuh selalu mengedepankan secara fungsinya, karena memang dia kan fokusnya untuk olahraga, untuk hiking, untuk outdoor activity, dan dari semua line up-nya memang dia bener-bener fokus sih sama fungsinya itu sih ya. Dari ada yang bahkan layarnya itu masih hitam putih aja gitu ya, tapi dia juga ringan. Bahkan yang kayak kemarin gue Venue 2 itu lebih ke yang style, jadi agak sedikit lebih bagus juga gitu tampilannya. Dan juga bahkan ada juga yang kalau misalnya untuk outdoor ya atau hiking itu dia benar-benar durability-nya itu top banget. Nah, jadi kalau misalnya untuk Garmin dia nggak terlalu banyak update-nya sih. Nah, untuk Huawei sendiri yang sekarang gue pakai ya, sebenarnya dia ada juga yang kayak Watch GT gitu ya. Tapi ini yang gue pakai adalah Fit 3 ya, di harga yang memang masih menurut gue masih make sense ya, di 1 jutaan. Dan juga ada Watch Band 10 ya, yang ini sebenarnya bukan masuk ke dalam kategori smartwatch, tapi adalah activity band. Jadi memang tujuannya untuk supaya bisa record kita punya activity doang. Dan ya, kalau misalnya dari segi tampilan, kita bisa bilang bahwa kalau lu pakai yang band seperti ini mungkin kurang representatif ya kalau misalnya lu pergi kayak meeting gitu ya, atau ya menurut gue sih kurang aja ya, karena terlalu sporty look gitu. Tapi kalau misalnya lu pakai yang si versi Fit ini gitu ya, itu masih lebih masuk ya, lebih untuk casual gitu, itu masih masuk banget. Jadi kenapa gue pakai dua-duanya adalah yang gue suka dari si activity band ini adalah kecil. Jadi ketika kalau misalnya kita pakai buat olahraga, terutama kayak lari gitu ya, renang, dan juga tidur, itu biasanya gue pakai ini. Nah, jadi gue lebih sering pakai sebenarnya Huawei Band 10 ya, secara walaupun secara tampilan ya dia nggak terlalu casual atau lebih representatif. Nah, kalau misalnya gue ketemu orang, gue biasanya pakai yang si Fit 3 ini. Nah, sekarang kita bahas dari segi fitur ya. Yang pertama untuk Apple Watch ya, ini mengedepankan menurut gua ya dari ekosistem pastinya ya. Ya, kalau misalnya Apple, lu pakai Mac, lu pakai Apple Watch,
lu pakai iPhone terutama, ya ini udah cakep banget lah ya. Kalau gue sendiri sebagai content creator, yang gue suka adalah kalau misalnya kita pakai iPhone ya dan juga Apple Watch gitu, ini kan seringkali kalau kita mau ambil foto gitu ya pakai kamera belakang, itu kan nggak kelihatan ya layarnya. Tapi kalau lu pakai Apple Watch, kita tetap bisa lihat preview. Jadi kalau misalnya gue taruh handphone ini di tripod gitu ya, jadi itu sedikit lebih membantu sih. Kemudian kalau misalnya sekarang itu banyak fitur yang kayak hand off, continuity gitu, yang menurut gue kalau misalnya lu benar-benar mikirin ya mungkin lu akan kepake, tapi mostly nggak kepake. Ya itu gue pribadi sih ya, gue nggak terlalu pakai hal kayak gitu. Karena gue pakai iPhone pun bahkan nggak gue connect ya, karena di baterai boros ya. Jadi itu kelemahannya sih menurut gue ya. Walaupun dia fiturnya banyak banget, dia bisa macem-macem, dia tampilannya bagus, tapi baterainya boros men. Dan juga sebenarnya kalau misalnya lu kayak pakai di Indonesia, ada banyak fitur yang keren ya, bisa kayak buat FaceTime, buat iMessage misalnya, terus atau bahkan buat Apple Pay gitu, itu nggak bisa dipakai karena kita di Indonesia. Dan Apple ini belum support WA call atau bales chat. Nah, untuk Garmin sendiri, yang gua suka banget adalah ya Garmin app-nya ya. Jadi Garmin itu memang kalau misalnya dari segi sensor untuk mendeteksi kita punya heart rate, kegiatan, itu menurut gua udah juara lah. Maksudnya nggak usah pusing ya, GPS-nya udah pasti mantep, udah pasti nggak gerak-gerak tiba-tiba map-nya bisa hilang kemana gitu ya. Itu udah oke banget lah. Nah, yang gue suka adalah dia ada fitur yang namanya body battery ya, jadi dia bisa ngelihat kita punya activity seperti apa, kita punya rest-nya seperti apa, dan dia bisa kasih suggestion ya. Kita bisa restingnya berapa lama, terus kemudian mungkin activity apa yang cocok untuk kegiatan kita. Terus kemudian dari segi community ya, itu juga menurut gue cukup menarik ya, karena kalau misalnya kita olahraga, terus kita bisa lihat nih orang yang pengguna Garmin juga itu biasa rata-rata di level mana. Misalnya kalau lu lari, itu rata-rata kalau pengguna ini pace-nya berapa. Jadi lu bisa tahu kalau misalnya lu mau improve ya. Terus kemudian kalau misalnya lu pakai buat nge-gym aja, itu juga dia bisa masukin activity gym-nya kita ya. Jadi berdasarkan ada berapa reps, terus kita punya gerakan itu apa, itu bahkan semua bisa di-record di dalam Garmin app-nya. Jadi ini bener-bener kalau Garmin, kalau lu olahraga banget, menurut gua udah oke banget. Apalagi ya, dia juga ada opsi ya, kalau misalnya lo main cycling gitu ya, bersepeda, itu kita bisa beli lagi kan komputernya juga. Terus kemudian kita juga ada heart rate sensor yang mungkin di pergelangan, atau buat yang di strap di body gitu ya. Itu jadi bener-bener sangat-sangat ekosistem banget untuk olahraga. Nah, kemudian kalau misalnya dari Huawei yang gue pakai, ya ini note dulu ya, karena memang gue bukan yang orangnya olahraga banget. Gue olahraga 2 hari sekali ya, atau 1-2 hari sekali lah. Maksudnya cukup aktif, tapi nggak bener-bener yang kayak butuh banget tracking gitu sebenarnya. Nah, kalau misalnya gue sendiri ya memang olahraganya itu biasanya di dalam ruangan. Atau kalau yang luar ruangan, itu juga palingan cuman renang aja gitu ya. Jadi gue nggak terlalu butuh yang namanya GPS, gue nggak butuh yang aplikasi bisa bandingin diri gue sama orang lain ya. Ya kalau misalnya Connect Strava udah pasti bisa ya. Dan ya, gue rasa Huawei itu udah cukup buat gue ya. Nah, dari segi app-nya sendiri, gue akan jelasin apa yang gue lihat ya. Dan ini kenapa menurut gue Huawei udah cukup banget. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi, apa yang gue pakai ya. Dan by the way, ini Huawei Band 8, 9, itu juga gue bahkan kasih ke orang tua gue untuk track mereka punya sleep activity, seperti apa, mereka punya kualitas tidur, dan juga mereka punya heart rate sih, karena itu cukup penting. Dan gue sekarang pakai yang lebih baru ya, Huawei Band 10. Nah, ini aplikasi seperti ini ya, dari health ini kita bisa lihat ada ya move kita berapa kalori. Kebetulan kalau hari ini gue pakai untuk nge-gym ya. Nah, jadi biasa gue lihat exercise record nih dari nomor 1 dulu. Kita bisa lihat ya tuh. Jadi bulan Mei gue ada 16 kali olahraga gitu ya. Terus kira-kira kalorinya seperti apa, ini bisa kelihat. Tapi kalau misalnya kayak di aplikasi seperti Garmin, itu kan bisa lihat banget detailnya ya, seperti apa olahraganya. Tapi kalau yang ini enggak ya. Ada yang semacam kayak body battery mungkin, tapi ya gue juga nggak terlalu pakai ini, nggak terlalu gue lihat ya. Ini bagian performance dan juga recovery time, karena ya gue kan olahraga juga simple-simple ya tuh, paling cuma sekitar 30-40 menitan gitu dalam satu hari, jadi nggak perlu terlalu gimana sih. Cuman ini untuk tracking gue punya kayak konsistensi aja sih ya, jadi
kita bisa lihat nih dari bulan-bulan yang lalu, mungkin April gue 10 kali olahraga, Maret 7 kali, terus kemudian bulan lalu gue ada 16 kali, berarti kan it's a good thing gitu ya. Dan ya cuman sebatas itu aja sih kalau misalnya buat olahraga. Nah kemudian gue juga biasa lihat tidur gue, pola tidur. Ya ini gue kemarin record dari hari ya, ini kita kemarin tidur 6 jam 27 menit. Ini juga bisa lihat kalau misalnya kita kebangun, dan kalau misalnya tidur siang pun dia juga bisa lihat. Kita juga ada di sini ada poin-poinnya, lo tidur, kualitas tidur lo seperti apa, dan ini kelihatan ya tuh light sleep-nya tuh seperti apa, night sleep-nya berapa lama, normal atau enggak, average heart rate, terus kemudian bahkan ada rekomendasi atau analisanya ya. Jadi dia bilang ya kualitasnya ini yang kemarin ini oke ya, tapi gue tidurnya jam 12 malam gitu, jadi bakal ada seperti apa gitu ya, bakal ada efek-efek tertentu gitu ya, jadi dia bakal kasih tahu. Nah kemudian dia ada insight juga, jadi total durasinya seperti berapa, average-nya, terus kayak ini lebih baik atau enggak gitu ya. Dan ini bahkan ada sleep music ya, bisa, cuman gua nggak pernah pakai juga. Dan juga dia juga ada fitur untuk record selama kita tidur, mungkin bisa record kayak kita lagi snoring atau ya itulah ya snoring, atau ya tidur kita kira-kira seperti apa. Ini mirip-mirip lah kalau misalnya lo kayak ke dokter atau apa, dia bisa track ya respiratory kita juga seperti apa. Tapi ya ini nggak sedetail ini, cuman cukup lah untuk menjadi gambaran ya. Ini by week, terus juga by month ya. Jadi kita punya average seperti apa nih. Kayak gini, artinya gue kurang bagus sebenarnya ya. Poin gue cuma 78, dan ini better than 50% of users. Artinya nggak bagus ya sebenarnya ya. Bahwa average sleep time gue juga udah hampir jam 1 pagi setiap hari gue tidur selama bulan Juni gitu ya. Itu nggak bagus. Terus light sleep-nya juga terlalu tinggi dan deep sleep-nya terlalu low. Jadi dia kasih tahu nih, gue harus seperti apa kira-kira untuk exercise, terus udah gitu ambil banyak sunlight ya, lifestyle-nya seperti apa, dia bisa kasih tahu. Nah makanya ini menurut gue cukup berguna lah untuk kita lihat. Kemudian di sini ada emotional well-being. Ini kita bisa lihat kita punya stress level through the week seperti apa. Cuman gue nggak terlalu lihat banget sih ini. Dan gue kemarin ada sempat note ya di hari apa gitu ya. Gue lihat kok ini stress gue lebih tinggi, dan memang saat di hari itu gue lupa ya hari apa ya. Jadi gue nggak kasih lihat di sini. Tapi basically memang dia bisa lihat sih di hari itu mungkin gue lagi ngerjain sesuatu yang bikin gue juga cukup stres, dan dia tetap bisa lihat. Cuman anyway ini gue nggak terlalu lihat sih biasanya. Nah kemudian ini juga lu sama seperti Garmin ya, dia juga ada courses-nya, jadi kita tetap bisa liatin, mereka ada training plan-nya juga yang kita bisa ikutin ya. Kalau misalnya lo mau olahraga banget, again gue nggak terlalu pakai karena gue lebih ke santai-santai aja. Dan yang gue suka juga yang penting ini adalah arrhythmia analysis ya. Jadi gue adalah salah satu orang yang ada resiko arrhythmia ya. Arrhythmia ini sebenarnya irregular heartbeat ya sebenarnya ya. Jadi detak jantungnya tidak beraturan. Cuman sebenarnya bukan sesuatu hal yang resiko banget, dan ini bukan karena ada penyakit jantung, bukan kayak gitu. Jadi karena memang mungkin gue kurang tidur, gue bisa stres, gue kurang activity, nah itu bisa terjadi. Tapi ini bisa diimprove. Nah, cuman tetap ya, gue pengen tahu, dan ini dia bisa lihat kita punya arrhythmia. Bahkan kalau misalnya di Watch Fit 4 ya, yang baru itu masih ada beberapa fitur-fitur lagi tambahan. Nanti ditunjukin aja di sini, gue juga lupa apa, tapi itu keren banget sih untuk lo punya tracking. Jadi kesimpulannya berdasarkan gue pribadi ya, kalau misalnya lo memang mau cari prestis ya, no debat, lo pakai Apple Watch ya, karena memang pasti orang selalu mikir, pakai Apple Watch pasti pengguna Apple juga nih. Jadi itu kalau misalnya mau cari prestis ya. Tapi kalau misalnya lo buat olahraga, ya itu pakainya Garmin. Kalau lo olahraga banget ya, lo running, olahraga triathlon lah kira-kira, running, swimming, cycling, lo pakai Garmin ya. Jadi yang ini mungkin kurang buat lo. Tapi untuk overall ya, kayak manusia normal kayak gua gitu, yang kadang-kadang kita males olahraga, kadang-kadang kita olahraga, dan sebagainya macamnya, menurut gua Huawei udah cukup banget. Kita mau balas WA juga bisa pakai quick reply ya, angkat telepon WA juga bisa, walaupun nggak ada nomornya ya. Tapi gua nggak pernah teleponan juga ya pakai jam tangan, kayak aneh gitu. But anyway, fiturnya ada. Nah, terserah kalian bisa tentuin yang cocok yang mana. Kalau buat gua ya Huawei, dan
Sekarang udah ada versi yang baru ya, semuanya linknya udah gua taruh di deskripsi dan juga mungkin akan muncul di sekitar sini. Gua nggak tahu kalau kalian mau beli ya, tapi anyway ya, terima kasih udah mendengarkan ya. Kalau misalnya lu suka konten seperti ini, jangan lupa di like, di share, dan juga subscribe. I'll see you on the next video.